Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa kabar kita semua? Saya berharap kita semua di dalam keadaan baik dan sehat. Dalam mengawali kehidupan kita satu hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 12 ayat 2. Beginilah sabda Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita mendengar bangsa Israel, kita mengingat bahwa bangsa Israel pernah dimurkai Tuhan karena tidak taat kepada Tuhan. Mereka lebih memilih setia kepada Baal dan lebih memilih bersekutu dengan Mesir untuk melawan Asyur. Akibatnya, sebagian umat Israel dibawa ke Asyur sebagai orang buangan. Inilah hukuman Tuhan kepada Israel. Dalam keadaan terhukum, dalam keadaan terbuang dan menjadi tawanan dan budak, akan mustahil bagi orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun tidak demikian dengan Yesaya. Ia tahu kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan murka kepada umatnya dan memberi hukuman, sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan sedang memberkati Israel dengan mendidik mereka dan memberikan keselamatan. Dalam situasi terhukum dan terbuang, Yesaya malah bersyukur karena hukuman Tuhan tidak selama-lamanya dan murka Tuhan akan surut. Tuhan memberi penghiburan dan Tuhan menyelamatkan. Ungkapan syukur kepada Tuhan inilah yang tidak berhenti di bibir dan di hati dari Yesaya, melainkan ditunjukkan di dalam sikap kehidupan yang senantiasa bersekutu kepadanya dan mewartakan perbuatannya yang ajaib demi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mensyukuri segala kehidupan yang kita alami. Kita harus melihat bahwa semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini sebagai kemurahan Allah. Semua yang kita miliki adalah anugerah Allah. Kekayaan, jabatan, harta, kesehatan, anak-anak, keturunan, dan lain sebagainya. Marilah kita imani bahwa itu semua adalah sebagai kemurahan Allah. Segala kemurahan Allah itu hendaklah menguatkan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Sebagai orang yang telah merasakan kemurahan Allah, anugerah Allah, kita patut bermazmur bagi Tuhan sebagai tanda sukacita. Mazmur kita adalah mewartakan perbuatan Tuhan yang mulia itu. Perbuatan yang penuh pengampunan, tindakan yang memberikan keselamatan. Tuhan memakai setiap kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk mewartakan Injil kepada orang-orang sengsara. Kesengsaraan manusia masa kini bukanlah hanya soal perekonomian, tetapi lebih lagi orang-orang dilanda berbagai-bagai pergumulan. Pergumulan-pergumulan itulah yang membuat orang kehilangan semangat hidup. Bahkan banyak orang yang putus asa. Banyak orang-orang yang kehilangan semangat hidup karena berbagai pergumulan itu. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang bergumul, baik di luar maupun di dalam gereja. Sering sekali karena pergumulan itu membuat mereka menjauh dari Tuhan dan mereka tidak lagi datang dalam persekutuan di gereja.
kita mesti terpanggil Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mewartakan kasih Kristus bagi mereka dengan memperkokoh persekutuan, membangun kerohanian, mengajak semua warga gereja untuk turut ambil bagian dalam persekutuan. Saat inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menjadi momen bagi kita untuk saling mengasihi. Saat inilah kita menyentuh hati yang berbeban berat, menjamah hati yang remuk. Minggu ini kita mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Sang Pemberi keselamatan itu. Persiapan yang paling utama adalah mempersiapkan rohani kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menyongsong Natal dan Tahun Baru, maka kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan di dalam damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hendaknyalah kita semua bersukacita, bersyukur untuk kasih dan keadilannya, bersyukur untuk perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita, serta kekudusan dan penyertaan Allah dalam hidup kita sepanjang 1 tahun ini. Mari nikmati anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saat ini berada, dan memberangkatkan kehidupan kita lewat firman Tuhan hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang memberikan kekuatan bagi kami untuk memampukan kami melewati hari-hari kami. Sebentar Tuhan, kami akan menyongsong kelahiran-Mu, menyambut Engkau Tuhan lahir dalam hidup kami, lahir dalam hati kami. Tuhan, berkatilah kami, sehingga hidup kami bersukacita menyongsong kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan dalam menyongsong tahun yang baru 2022, Tuhan berkatilah kami, sehingga kami dapat hidup bersukacita bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, sehingga Tuhan tibakan di tahun yang baru nantinya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.